Pertanyaan kedua, atau pernahkah kamu membaca buku tentang rincian suatu objek dari sisi ilmiah? Itu yang diajukan pertanyaan oleh guru. Kemudian peserta didik mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru terkait dengan pengantar pembelajaran. Lanjut, cuma 3 kegiatan inti, lalu kegiatan pendahuluan cuma 3. Lanjut ke kegiatan inti. Ya, kegiatan intinya yang pertama, guru menayangkan penjelasan. Nah, ini pertama ini masuk dia tadi di persepsi untuk menambahkan wawasanmu. Perhatikan pertanyaan berikut. Apakah arti tes laporan hasil observasi secara bahasa atau kamus atau secara kosakata? Kedua, apakah arti tes laporan hasil observasi secara istilah atau definisi? Nah, ini pertanyaan yang diajukan oleh guru sebagai lanjutan dari persepsi yang tadi. Kemudian setelah mencoba mengungkapkan gagasannya peserta didik di kegiatan persepsi, guru menayangkan penjelasan tentang pengertian tes laporan hasil observasi dari sudut segi bahasa maupun secara istilah. Nah, ini yang ditampilkan setelah mereka mencoba mengungkapkan ide atau gagasannya. Ini yang tayangkan. Ya, peserta didik mencermati tayangan penjelasan guru terkait pengertian tes laporan hasil observasi dan membandingkan pengalaman belajar mereka yang telah diungkapkan sebagai gagasannya. Lalu kegiatan inti yang kedua, guru meminta peserta didik mencermati. Ini juga termasuk lanjutan dari penjelasan selain pengertian ciri-ciri. Nah, ditayangkan. Kemudian setelah ini lanjut kepada, nah ini juga menjadi tambahan penjelasan kegiatan inti yang pertama. Lanjut, nah setelah ini juga masuk lagi ke materi karena ini berkaitan dengan 2 materi pokoknya, bagaimana peserta didik itu mencari informasi terkait isi tes dan tujuan komunikasi yang disampaikan dalam tes. Jadi ini masuk dia penjelasan materi di kegiatan inti. Lalu guru meminta peserta didik mencermati salah satu contoh gambar sampul buku pengetahuan tentang partai dan kehidupannya yang merupakan salah satu contoh tes laporan hasil observasi serta mencermati pertanyaan yang berkaitan dengan isi dan tujuan komunikasi yang disampaikan pada gambar buku tersebut. Nah, ini gambarnya. Pertanyaan ini, isi yang dibicarakan pada tes tersebut di samping apa, tujuan komunikatif yang dibicarakan pada gambar di samping apa. Jadi 2 fokus kesesuaian itu akan menjadi yang akan ditempuh sebagai tujuan pembelajaran. Nah, lanjut, peserta didik mencermati tayangan salah satu contoh gambar. Kemudian, nah setelah peserta didik mengungkapkan gagasannya, mengamati gambar buku tersebut, guru menjelaskan jawaban hasil pengamatan. Nah, ini yang tidak ditayangkan langsung sesuai mencermatinya. Lanjut ke kegiatan inti berikutnya, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil. Kebetulan sesuai kami kemarin itu cuma 18 orang. Tempat kami on, 1 orang tidak hadir, maka kami bagi dia 2 kelompok yang anggotanya 4 orang, 3 kelompok anggotanya 3 orang. Peserta didik berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Lalu guru setelah peserta didik berkumpul sesuai anggotanya kelompoknya masing-masing, guru membagi peserta lembar kerja peserta didik LKPD sekaligus lembar jawaban. Nah, ini gambar
Nah, ini gambar teksnya. Gambar LKPD-nya yang tampilkan LKPD. Guru menerima, peserta didik menerima lembar kerja peserta didik disertai lembar jawaban dan mencermati dua buah contoh gambar serta teksnya. Waktu diberikan 15 menit untuk bekerja. Nah, ini langsung setelah itu guru, nah ini kan gambarnya di atas, teksnya di bawah. Guru memonitoring, membimbing dan mengarahkan peserta didik mengerjakan LKPD dengan mengacu pada hasil pengamatan pada contoh sampul buku. Ya, nah, jadi dua tugasnya sana mencari isi teks dari dua gambar di LKPD sekaligus tujuan komunikasi disampaikan pada teks. Ini teks 1 hutan bakau, teks 2-nya museum. Nah, sama soalnya ini lembar jawaban di formatnya lembar jawaban LKPD yang diberikan kepada siswa. Lalu, nah, kegiatan penutup, siswa, guru dan siswa menyimak refleksi sebagai simpulan dari hasil kerja mereka. Nah, refleksinya ini. Dan membanding, peserta didik membandingkan jawaban ini kelompoknya masing-masing. Ini refleksinya. Kemudian, nah, kemudian refleksi ke kelas 2 museum ini sekali. Nah, ini desainnya untuk di bawah desainnya langsung. Apa yang saya sampaikan tertera di tulisan desain. Cukup sekian yang kami sampaikan dari keluarga di kelompok on, di kelompok 4 yang on di MTS banyak 2. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ada masukan kolam renang atau desain rumah kan? Ya desain pembelajaran memang itu yang harus Bapak Ibu desain ya. Jadi jangan ini aja ya. Ini memang pekerjaan profesi kita ya. Untuk bagaimana membuat desain yang efektif, efisien dan maksimal untuk pembelajaran anak-anak kita. Ya, tadi sudah cukup jelas dipaparkan ya, mulai dari langkah-langkah persepsi pendahuluan, kemudian kegiatan inti sampai dengan refleksinya. Tapi tentunya dari setiap apa yang direncanakan maupun yang dipraktikkan itu ada saja miss, ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang lupa, itu suatu kewajaran, okay? Asalkan tidak mengurangi inti dari apa yang sudah dituangkan dalam desain itu, sehingga tidak membuat pembelajaran Bapak Ibu menjadi tidak terarah atau tidak tercapai. Silakan ada yang ditambahkan sebelum nanti kita membuat refleksi secara umum dari kegiatan on UP pilihan ini. Ya, ayo.